uzlah ahlul bidayah. Jadi uzlahnya orang yang baru permulaan itu. Nanti kalau sudah puncaknya ahlun nihayah, dan arak dua niki. Arak ahlul bidayah dengan sak nembek niki. Kemudian ada orang yang sampai puncak, itu namanya ahlun nihayah. Nah, lamun ahlun nihayah niki semua keadaan dia tetap uzlah. Nah, sepi rame dia tetap uzlah. Dah kanjak rame berak niki, lembembe pun tahu hatinya itu tidak pernah terpengaruh dengan keramaian itu, tetap cantolannya kepada Allah. Nah, itu namanya ahlun nihayah. Barak manik Rasulullah SAW bahwa dengan mukmin sak bergaul kance dengan lewe, tetapi dia tetap sabar dengan godaan-godaan orang banyak, sabar dengan penderitaan orang banyak, okay? Maka itu lebih baik daripada orang yang menyendiri lagu ndekna sabar baru niki yang menyendiri lagu ndekna rak gawen. Nah, maka orang yang bergumul ahlun nihayah haran nika dengan orang banyak tapi dia tetap kokoh agamanya, kehormatan dirinya dia jaga, maka orang itu adalah orang yang terbaik. Itulah namanya uzlah di tengah-tengah keramaian. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts ila rahmatil ila jami'il alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang tiang muliakan dan takzimi para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, remaja yang sempat hadir dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin tiang penggosami keberkahan dalam umur, keberkahan hidup, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin kampung gubuk gempeng tiang penggosami niki jari lingkungan sa terpelihara, diturunkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sendik teman tiang iring penggosami bacaan kitab Iqadhul Himam atau Syarah Hikam niki ngiring ta'awali dengan baca umul kitab suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda yang tercinta yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar di bawah panji-panji Rasulullah SAW. Li sayyidina Rasulullah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qurabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب العارف بالله شيخ ابن عطاء الله السكندري والعارف بالله العلامة ابن عجيبة الحسيني وإلى أرواح مشايخنا ولوالدينا
إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم أسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Keren sekali tunas arak warga tiang Punggung Sami, yaitu Bapak Muhammad Samiun yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijanin kesehatan, Allah angkat penyakitnya. Semoga juga tiba seluruh keluarga tiang Punggung Sami lebih pun juga tauna sa kurang sehat, sa sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, serta mudah-mudahan yang Punggung Sami satikican sehat walafiat. Allah pelihara kesehatan kita dan kita niatkan kesehatan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bijajari bayi balok sampai yaumil qiyamah Allah pelihara iman dan Islamnya. Ala zinnah wa lakum yatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiang Punggung Sami patut bersyukur kepada Allah karena sampai saat niki tiang Punggung Sami teican sehat walafiat, lingkungan dalam keadaan aman, sementara batur-batur tiang Punggung Sami searah ele Aceh, Sumatera jingken tuji sedisida Allah Subhanahu wa taala dengan musibah banjir dan lain sebagainya. Maka mawinan nika sekali lagi tiang iring Punggung Sami kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada seluruh para saudara kita yang telah wafat dengan disebabkan oleh bencana, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah sebagai syahid akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya serta mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala zinnah wa lakum salihah. Lahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Di samping nikah Bapak Ibu, dia terlupa niki nggih adik narak jadi saksi terak bahwa tiang Punggung Sami turut serta memikirkan saudara kita yang tertimpa musibah. Lamunara rezeki silahkan berdonasi, masing-masing sila sudah dibuka layanan donasi ini ke tinggal pelungguh kirim milian delekan TPRI, milian delekan pondok pesantren, milian delekan yayasan-yayasan amal sosial. Silahkan pire arak adik narak erak jari saksin bahwa kita peduli kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan. Nah hadirin rahimakumullah, makin niki tiang iring Punggung Sami untuk ngelanjutin mutolaah atau muzakarah dalam kitab Iqazul Himam, yaitu syarah hikam niki adik samuk faedah dari para aulia, para ulama yang telah bersusah payah memberikan kita tulisan kitab sehingga tiang Punggung Sami mau tenemu tinggal jak tetelaah doang. Nah, makin tiang bacakan di halaman 50 dalam kitab tiang niket terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Libanon. Walamma kanat takhallus min daqaiqir riya wa makhadi'in nufus la yakunu fil ghalibi illa bil fikrati wa la tatimul fikratu illa bil uzlah. Dan ketika kita bisa membebaskan diri dari daqaiqur riya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam pergaulan kita hidup nike ini kita tahu sifat riya
pamer, melihat tahu si batur supaya orang memuji kita. Pedas seruan elek julu, perbuatan itu kita tampakkan di halayak ramai sehingga orang ingin memuji kita. Nah, itu namanya riya yang nyata. Ya jelas-jelas tentang riya nih ke milen boyak pujian batur, ingin mendapatkan pujian orang lain supaya dianggap orang hebat. Nah, itu namanya riya yang nyata. Nah, yang bahaya itu adalah ada disebut dengan istilah daqaiqur riya, riya yang paling halus. Apa riya yang paling halus itu? Satu keinginan yang masih tersembunyi di dalam hati kita untuk dilihat, untuk dipuji oleh orang, bukan karena Allah tetapi semata-mata karena kepada makhluk. Jadi lamun sak nyata ni ke ini tak hindari lagu sak tersembunyi di hati kecil kita itu, ini yang perlu kita lawan ke bahasan ulama. Nah, ketika kita membebaskan diri dari daqaiqur riya, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan la yakunu fil ghalib illa bil fikrah, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kita menaruh sedikit pikiran, kita merenung. Namun tendek tuah renungan diri itu dek tuah mikir tentang diri, maka ini ya jarang tak bau selamat lekan daqaiqur riya, artinya riya yang paling tersembunyi. Wala tatimul fikratu illa bil uzlati, dait perenungan ikan dek enjak sempurna lamun ndek isi tebarangan, isi uzlah, menyendiri, mengasingkan diri dari halayak ramai. Oleh karena nikah Syekh Ibnu Ajibah akan menjelaskan wejangan atau nasihat daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Nah, ini ki ieu sekedi bahasan lagu ieu tulas, ieu sak jelasan niki panjang lebar. Ma nafa'al qalba syai'un, tidaklah bermanfaat sesuatu itu kepada hati. Jadi dek narak lalu manfaat segala sesuatu itu kepada hati, ya, misla uzlatin, yang sama seperti uzlah, mengasingkan diri, menyendiri. Yadkhulu biha maidanu fikratin, yang dengan uzlah itu kita bisa memasuki cakrawala pikiran yang luas. Maidan itu kan lapangan luas. Jadi semakin kita bisa menyendiri, kita bisa berkholwat, lamun arak bahasa istilah ni ke uzlah, mengasingkan diri, berkholwat, nyepi, tahannus, jauhkan diri. Nah niki barak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nika sebelum diutus menjadi nabi rasul, beliau berkholwat, lalu jok gua beton, gua Hira, mesa sambil merenung, berpikir bagaimana keadaan zamannya, bagaimana pola tingkah laku daripada kaum jahiliyah pada saat itu, sambil menunggu wangsit, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah daripada tahannusnya Rasulullah, atau dalam cerita itu uzlah kalau bahasa tasawufnya. Nah jadi dek narak sak lebih bermanfaat kepada hati, yang bisa menjadikan hati kita ini adalah menjadi hati yang bersih, hati
yang tenang lamun ndek melalui merenung, berfikir, tafakkur. Lagu ndek sempurna tafakkur nike lamun ndek melalui uzlah. Nike Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ibu pedas niki nggih. Jarin lamun temele aten teniki bersih, merasa ini tenang, dendek lewek lalok bergaul bahasa, ndak lewek lalok bareng jok rame-rame nike. Kecuali lamun narak hajat untuk kebaikan. Lamun dek narak hajat untuk kebaikan, wah uzlah wah lek balen tah. Jadi uzlah niki nenten jok Gunung Renjani doa temparan uzlah lagu mangkin lamun dengan layak uzlah para wali nike pergi jauh naik ke puncak gunung beribadah di sana berkhulwat. Hasilnya apa? Beliau dipilih oleh Allah menjadi aulia, menjadi ulama besar. Lamun nanende lalu je gunung semata-mata lalu berdaki, lalu senang-senang. Saya kancen berayen kancen. Apa mau enjarin? Bukan dia mendapatkan ketenangan, kesusahan mau. Musibah, nggih. Kultu aku berkata, basen Syekh Ibnu Ajibah, la syai'a anfa'u lil qalbi min uzlatin mashubatin bi fikratin. Tidaklah sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada uzlah yang disertai dengan bertafakkur, berpikir, merenung. Li'anna al-uzlata kal hamiyati wal fikratu kadawai wal fikrata kadawai. Sebab uzlah itu seperti hamiyah itu artinya pengendalian diri. Jadi uzlah nike terdapat pengendalian diri. Himayah atau hamiyah memelihara diri. Andin sepeda motor niki Bapak Ibu, ya ta periri mesin lah, enggak? Turun mesin. Sehingga nabi ia kuat lalu tekadu, tutu lain ta jauh, sehingga suatu saat perlu untuk diperbaiki, perlu untuk dirawat. Nah itu namanya hamiyah. Nah uzlah itu seperti itu. Dalam 24 jam kita hidup bersama orang lain, bersama masyarakat, tentu banyak hal yang bisa kita tangkap. Luwek sasik ta dait dalam pergaulan hidup. Nah ieu tama niki le pikiran ta. Terus tama jokate tulak malik jadi perilaku. Lamun ndek tuah pelihara, ndek tuah jaga nike, nah itu yang kebablasan. Ini menjadi racun, ini menjadi penyakit di dalam hati. Nah caranya apa? Uzlah. Wal fikratu kadawai atau wal fikrata kadawai, namun ada annanya di sini. Sementara merenung, berfikir itu adalah sama seperti obat. Fala yanfa'ud dawa'u min ghairi hamiyatin wala faidata fil hamiyati min ghairi dawa'in. Maka tidaklah bermanfaat obat itu dari tanpa adanya pengendalian diri. Nginem tawat bahasa niki Bapak Ibu lagu ndek tuah kendalian diri itu si telanggar doan pantangan. Contoh misal dalam kehidupan kesehatan kita Bapak Ibu, jika mbek dibu ngonin niki lah emah ke kambuh ngonin lagu itu temen sampai sebia malik. Nah ini artinya apa? Dia ingin supaya penyakit emahnya hilang, dia minum obat dokter, lagu tetap mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan dia
tambah kambuh penyakit mahnya. Jadi begitu juga dalam hidup kita basen. Dek narak kena wat sasi tinam nike basen. Tetap kita berobat dengan berbagai macam cara. Ibadah. Itu kan kita obat hati itu. Terus kita zikir dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah kita jaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan batin. Maka bukan tambah sehat, tambah sakit. Ini ibadah taniki eleh. Terjauh si air bah banjir nika kan. Wala faidata fil hamiyati min ghairi dawain. Dan begitu juga tidak ada faedahnya merawat diri itu tanpa minum obat. Jadi ini patuh niki sambil tenginam obat, sambil tendah berbentan terawat diri itu. Fala khaira fi uzlatin la fikrata fiha. Maka tidak ada kebaikan di dalam beruzlah, di dalam menyendiri, mengasingkan diri, tetapi tidak disertai dengan berpikir. Kembek dah tua monen. Jangan kasihkan diri ke dulu bang. Pinang idap kene wah ribut-ribut lonto nih. Lalu nyendiri mesaan. Tayak jo ke atas masjid. Lagu di narak mikir. Di narak merenung. Di narak jak naji. Di naji diriin. Di naji perilakun. Di narak si naji. Mana-mana baca Quran kayak surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Terjemahan jauh. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Majak terbalas ya Allah Ta'ala. Merenung mesaan. Dek narak sabarak ni ke? Pokon sak momot macam sambil ngerokok. Sambil ngupi. La khaira fi uzlah. Tidak ada kebaikan di dalam uzlah yang begitu. La fikrata fihi. Saya dek narak tekadu berpikir. Jadi dengan boyak tenang nih ke, ya harus mikir. Jadi nanti napa dengan boyak tenang nih ki memuat mecu, tinduk bayaran nam sabaran nih ke aja. Wala nuhudha li fikratin la uzlata ma'aha. Dan tidak bisa bangkit untuk berpikir kalau tidak beruzlah. Nah jadi niki harus ada keseimbangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, yang baca dulu kitab niki. Izil maksud minal uzlati huwa tafarrugul qalbi, karena tujuan daripada kita beruzlah, menyendiri, mengasingkan diri dari orang banyak itu adalah untuk mengosongkan hati kita. Tidak disibukkan hati kita dengan hiruk pikuk yang begitu banyak. Wal maqsudu minat tafarruq huwa jaulanul qalbi wa ishtighal fikri. Nah, sementara yang dimaksud dengan mengosongkan hati kita adalah dengan menjalankan batin kita, hati ini untuk terus dia berbuat, berenung. Jaulan itu kan lampak arti niki. Ndak yang momot aten gitu. Supaya dia terus hati ini berada dalam peredaran berpikir. Wastighal fikrati, dan menyibukkan merenung. Wal maqsudu mistighalil fikrati tahsilul ilmi. Nah, dan tujuan daripada menyibukkan diri untuk merenung adalah untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, ini ya hasil jari niki mau te ilmu sandek na ini sandek tuah tahu, tapi yang tenau malik si Allah Ta'ala. Wa tamakkunul ilmi billah minal qalbi huwa dawa'uhu, dan
mengokohkan ilmu itu billahi, dengan sebab pertolongan Allah, minal qalbi, yang bersumber dari hati kita paling dalam. Huwa dawahu, itulah yang menjadi obat. Wa ghayatu sihhatihi, dan puncak kesehatan daripada batin atau hati kita itu adalah huwallazi sammahu Allah al-qalbal salima, itulah yang disebut oleh Allah yaitu qalbun salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara niki, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah kelak pada saat hari di mana harta benda, anak-anak turunan itu tidak ada bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang salim, yang sehat, hati yang selamat. Bagaimana bisa hati itu selamat? Ya melalui banyak merenung. Allah akan curahkan ilmu. Marak Rasulullah SAW kan Sayyidun Rasulullah mesa doan kan di mana saja tiba-tiba Allah terkirim malaikat namus saran nike nomos unian dengan luar agama Islam. Nah, jadi sampai saking baru pertama turun wahyu, Rasulullah tidak tahu kalau itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Bergetar Rasulullah nih, menggigil, zammiluni zammiluni. Bahasan Rasulullah tipa sebinian Siti Khadijah, kembe dan selimutkan aku kembe. Mohon bercerita, saya jaga datang. Mohon suruh entiang baca Iqra, dia tiang tahu nih, paksa entiang Iqra nih. Kan begitu kisahnya itu. Itu hasil atau buah daripada orang yang beruzlah. Nabi Allah Yunus alaihi salam, wah lelah si hiruk pikuk kaumnya yang tidak mau mendengar ajakan Nabi Allah Yunus. Akhirnya Nabi Allah Yunus ingin beruzlah, belen uzlah pantai lain. Pantai lain beruzlah. Coba mungkin niki sepi pendek pada yang penan. Tolek beruzlah. Ternyata apa? Begitu di pantai atau le segara niki Bapak Ibu, milun numpang perahu mau mengasingkan diri itu dari kaumnya. Akhirnya berat sebelah niki perahu niki kan, jak noleng perahu niki pasti ada masalah wale antara penumpang niki, arak ndak beres sudah undi harus teteh nih. Yeduan segularan Nabi Yunus. Akhir telu kali yeduan turun aran, payu satu timpuh jok tengah segara, telongkop isi ikan nun aran. Tuh dalam 4 tahun beruzlah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir. Beliau merenungkan kezaliman dirinya, dia bertaubat kepada Allah. Nah, akhirnya barokah daripada hasil daripada perenungan zikirnya dalam keadaan dia uzlah di perut ikan, maka Allah memberikan keselamatan. Tapak si empak ni ke jok darat, ule jok kaum terus mulai dah berdakwah dengan hati yang lapang, hatinya sudah sehat, berbentah mah batur nane ngonen kan, sudah siap, mentalnya sudah membaja Nabi Allah Yunus untuk mendakwahkan agama Islam. Ternyata Allah pun membalik hati kaum Nabi Yunus menjadi orang beriman. Nah itu dengan ini ibu arak niki, dengan ini lemak jadi pemimpin, dengan ini surga. Siapa itu? Salah satunya adalah Siti Maryam.
nggih, Siti Maryam. Bapak aran Imron, ina aran Hanah. Anak semeton isi Nabi Zakaria. Hanah itu dia sejak gadis nenga masih kanak pacu. Dia nuasa bergaul lalu kanca dengan berintar-intar atau lain pada zamannya. Dia punya mihrab. Jarin searan Siti Maryam nikah Bapak Ibu. Ande jarin kita gitu. Ngaji doang gawe. Ibadah doang gawe, ande sugul-sugul. Akhirnya Nabi Zakaria le sopo waktu tamu le ruangan kholwat, ruangan uzlah lah nika. Jadi ndek nalo je gunung ndek le balik tobengan. Lagu baru nika ndek nape le dalam balik HP doan gawen. Lamun cara lain mungkin le dalam balik ya gawe apalah niki para urusan rumah tangga lamun ndek, tapi dia melakukan zikir, merenung, mensucikan dirinya ya sambil nggawe urusan rumah tangga. Namun kita baca niki dalam surat Ali Imran, lawan bawa ya ibu bapak, surat Ali Imran ayat lungda sebalu. Di situ disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nah, tatkala Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat peribadahan khusus daripada Siti Maryam. Qala ya Maryam anna laki haza. Maryam, bila nggak mau apa-apa nih, ternyata di situ ada makanan-makanan. Itu kiriman si malaikat. Jadi ndek noh susah aja nih Siti Maryam. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Niki abah ande caren tite ke. Niki selapun niki Allah Taala lekan. Allah Ta'ala niki yarzuqu may yasha, memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tidak disangka-sangka. Jarin searan dengan betul-betul beribadah, berenung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan dirinya, terbalas nasi Allah Ta'ala dari sesuatu yang tidak disangka. Bisa berupa ilmu, bisa berupa rezeki no dek napa kepeng doan, rezeki kesehatan, rezeki keselamatan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah jarin lamun Imam Ghazali masih ingat piranan dalam kitab Al-Mursyidul Amin, tafakkur niki akan memiliki dampak dalam kehidupan kita bahasa, bahwa dalam tafakur itu termasuk a'malul qulub, pegawaian hati Bapak Ibu. Jadi pegawaian hati niki sangat berhubungan kanca hubungan tiang pelungguh sami kanca Allah Ta'ala. Semakin hati kita merenung, berzikir, berfikir sambil tetangga alam muluk. Wah, ingat pirana nih kan arah alam muluk ini, alam kerajaan Allah Ta'ala, ruan langit bumi selapu apa nih ke, termasuk misal niki banjir sawi niki dek napa hanya berita-berita doang, tetapi tersuruh merenung jadi perajahan untuk dengan kebun bawah. Nih kebang perajahan tuh Aceh Lengan ya, jadi gurun tak alam itu ada sandak tabarak nikah kira-kira lah munarak sa marak nikah entar tebang musibah, apa persiapan ta untuk kita menghadapi musibah seperti itu.
mulai berpikir aten ke. Nah, itu namanya a'malul qulub, amalan hati. Ada terus tercantol kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati ini senantiasa cerah, tidak meredup, terus setiap hari dia cerah. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hal. Nah, ini dari a'malul qulub, pegawaian hati ini ke Bapak Ibu yang berenung, maka dia akan menjadi hal. Apa hal itu? Dapat mengubah kondisi batin terus baru niki, sak susah jadi tenang, sak sakit jadi sehat. Itu namanya hal, kondisi batin yang berubah menjadi lebih baik. Lamun jadi hal menuju fi'lan nonin nikah. Apa itu fi'lan? Nggih? Punya dampak terhadap perilaku kita sehari-hari. Tindakan terbilang jelo nikah ini berubah sak lengan dia bagus jadi solah, sakwah solah jadi seke solah. Nah, itu rentetannya. Setelah itu kita bisa mengakhiri hidup kita najatan, sebagai pintu tempat kita memasuki keselamatan dunia dan akhirat, memasuki pintu kebahagiaan yang sejati, ya bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, iya bahasa Imam Ghazali pirana niki kan masih ingat enggak? Nah, hadirin rahimakumullah, yang lanjutkan bacakan kitab nikah. Qala al-Junaid radhiyallahu anhu, berkata Syekh Junaid al-Baghdadi, asyraful majalisi al-julusu ma'al fikrati fi maidanit tauhid. Paling mulianya majlis yaitu majlis yang kita duduk disertai dengan berpikir fi maidanit tauhid, di medan tauhid. Kayak niki. Ini sebaik-baik majelis Bapak Ibu. Lebih bagus sak niki daripada sida lalu mantu wayang, mantu bioskop, mantu presian. Ini majelis Maidanut Tauhid Sinteparan, yaitu kita menghubungkan diri untuk mengetahui, membesarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bahasa Syekh Junaid al-Baghdadi. Uzlah juga namanya ini. Kita beruzlah, mengasingkan diri dari segala sesuatu yang ribut-ribut pelik duahna, sehingga membawa hati kita menjadi tenang. Nah, kondisi batin sawah tenang nih ke harus ditampakkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, waqala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, dan berkata menerangkan Syekh Abdul Hasan, ya Syekh Abdul Hasan Asyazili, simarul uzlah az-zafru bimawahibil minnah wa hiya arba'atun. Buah daripada uzlah, mengasingkan diri, menyendiri itu, kita akan mendapatkan pemberian yang hebat, dan itu ada 4. Kashful ghita, terbukanya penutup. Nah, antara itu kanci Allah Ta'ala niki ada penutup, kita ditutup hati kita. Iya kan, det ini tahu, det ini kenal Allah Ta'ala. Lagu lamun tuah sering beruzlah, berfikir, merenung tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat jamal Allah Ta'ala, sifat keindahan Allah, sifat jalalnya Allah, sifat kemaha agungan Allah, kemaha besaran Allah. Nah, maka kita nanti sedikit demi sedikit penutup hati kita yang bisa mengenal Allah itu dibuka. Nah, ini yang nikmat paling hebat itu. Wa tanazzulur rahmati, ya kedua akan turun rahmat.
kasih sayang Allah akan berlimpah kepada orang yang suka beruzlah nikah. Wa tahaqqukul mahabbah, dan terwujudnya rasa cinta. Barak kisah waliullah saknina, yaitu Seran, bukan Arab, zaman Hasan Al-Basri itu. Aduh, ya baru yang ingat jelap tersalupa manusia niki enggak. Jadi begitu cintanya kepada Allah, mulai niki menjadi seorang penari istana. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Mula ni ke rame 2 tahun ni ke. Sambil larak maksiat. Begitu dia sudah capek dengan hiruk pikuk dunia yang seperti itu, jak kembali hidup ni mene-mene lontor. Akhirnya dia mengasingkan diri. Milun ke lampan Siti Maryam. Kah milik kenal dengan mama, kah milik Allah Ta'ala doang kenal. Maka Allah masukkan di situ tahaqqukul mahabbah, terwujudnya cinta yang sejati. Sampai-sampai wah lupa wah ilek salain, hanya ingin cintanya Allah. Kira-kira bahasa ni ke, lamun Allah Ta'ala reda gara-gara berbuat ni ke, terus ketama neraka ni. Alur kuah taman neraka ni, yang penting aku dapat cintanya Allah ni. Coba ni ke kisah Rabi'atul Adawiyah, disebabkan karena buah daripada uzlahnya. Walisanu sidqi fil kalimati, dia akan diberikan lisan yang jujur, lisan yang bagus, menjadi pitutur fil kalimati, di dalam ucapan. Ia ngeraos niki jangan sugul lekan lisan ia nika sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang mulia. Suahan mate lemak dengan pun ja iur ia niki jari dengan bagus, den wah ja tiur lengi. Nah, itu yang namanya uzlah. Tapi ada catatan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, berwan catatan ya, harus diingat. Uzlah yang dimaksud seperti ini adalah mengasingkan diri, atau uzlah atqiya, menyendiri tetapi menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang dalam golongan atqiya, orang-orang yang ahli takwa, orang yang ikhlas. Nah, jadi menyendiri ke dalam rangka menghisap dirinya, introspeksi diri, hitung diri. Aku lengi bala lamun kesugul bares biweh ke nini momot. Milena ngerawas doan. Ye kepo doan ni awak deh nen. Nah. Serang ke dendek kesugul lah momot. Adik sanden lu dengan mau dosa gara-gara kesalahan tiang. Nah, itu yang dikehendaki ini. Itu namanya uzlah atqiya, orang-orang yang ahli takwa. Ndak uzlah waswasatus syaiton. Nah, ada orang uzlah tetapi tidak luput dari gangguan setan kancen beruan. Dia pergi uzlah, ini namanya uzlah rusak. Dia menyendiri, tidak mempedulikan semua orang, lepas dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab.
dek mele ribut-ribut lalu tanam. Nah, ini yang berbahaya ini. Jadinya uzlah itu bukan lari dari tanggung jawab. Dek mele peduli mau maju orang mau tidak, mau syiar Islam itu dek ndak wah. Berarti bukan itu yang dimaksud, itu namanya waswasatus syaitan. Itu barengi isi gangguan setan di dalam uzlah. Atau merasa ndak level bergaul dengan orang lain. Nah, lebih bahaya Malik. Berarti dia merasa diri paling hebat. Ada yang saya tahu, aku kan lebih daripada ia. Momot mecu ada yang saya teparan ahli zikir. Nah, lamun narak sabar itu hati-hati. Itu namanya daqaiqur riya. Maka kembali kepada individu, kembali kepada pribadi kita. Nah, ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah deh. Nah, kemudian arak dalam kita beruzlah itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita menyendiri Bapak Ibu, arak aja tegawe. Ndek tanpa baru niki. Ndek temile bergaul lagu de arak aja tegawe. Napi nika arak saat teparan tadabbur. Kita merenung. Suahanta gawe tugas-tugas kembali tempat uzlah kita sambil terjauh Quran. Misal ibu kita renungkan ayat demi ayat, arah ayat tentang azab sang ite jaga azab, arah ayat dait sak berkaitan kance surga penuh kita berharap supaya kita bisa memasukinya. Arah ayat tentang bagaimana suatu kampung berbuat zalim lalu Allah mengazabnya. Maka kita renungkan adik sandak tak menjadi bagian penduduk yang zalim yang mengakibatkan nanti azab itu datang. Nah, itu namanya pegawaian uzlah, yaitu tadabbur. Jadi berkaitan kanci Al-Quran. Arak teparan iktibar. Itu pegawaian nih ke. Iktibar, mengambil pelajaran sambil temomot. Dakat jaboy TV, umpama nih. Tangga teruan banjir, ruan alam niki begitu. Si tepia jari pikiran kita renungkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu mudah meluluh lantahkan apa yang kita miliki. Anda coba sila Bapak Ibu, pondok pesantren bertingkat, balai mewah, iruk arak sebabaran, Nabi sasi tangan diri itu dek narak kan. Nah, itu buah dari perenungan sehingga Nabi kita bisa merubah diri nanti. Nah, itu namanya iktibar. Kita belajar dari sejarah, belajar dari sebuah peristiwa yang dialami oleh orang lain untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalau itu misalnya baik, supaya kita ikut baik. Lamun lengi, adik sabu si terjawain. Napi endah ruang pegawaian ketika kita uzlah an-nazar. Istilah cara kita niki menganalisa, mikir satu masalah tentang masalah panca indera kita, awak kita, inem tai niki, si analisa niki, si pikiran
Menin tandai ini lampak jok teh. Terus saya lihat baduk terbelek nyebar. Jadi energi, kekuatan. Bis anu nih ke. Nah, itu namanya an-nazar, berpikir, meneliti. Angka makan dengan niki ceket, misal jadi dokter. Nih jari wat. Lamun hina amat lai papu balut salai daun no. Ye jari wat. Lamun terbatuk, lamun terselema, lamun ter polak, daun pace jauhan. Ndak mungkin itu akan terjadi begitu saja. Itu bisa terjadi disebabkan karena hasil berpikir. Nah, itu namanya an-nazar. Nah, ada yang berikutnya napiran tugas iftikar. Pokok mikiran masalah. Ini sering tiang pun kadang-kadang pernah dengan berdaya masalah tapi jadi ilmu oleh itu le kantor tak berdaya masalah ndak juluk laun tertimbang dia tebani cong-cong mutusan coba tetangga kitab juluk apa nih ulama napi bahasan ulama bongkar kitab jilid seke kitab nih jilid 4 kitab sakno jilid sakne nih kitab terus le julun nyepin kan dia tahu baik aja dengan lewe baca ini mana yang angkat sekian mana yang angkat. Nah itu namanya ibtikar. Umum sifatnya kita berpikir untuk memecahkan masalah, membantu orang atau kita sendiri. Lagu lamun tandek ta beruzlah ndek ta mengasingkan diri ndek ini ada yang sak jernih entan temikir. Nah itulah beberapa tugas daripada kita saat kita beruzlah Bapak Ibu. Nah lanjut dulu baca kitab bilain baru. Wa'lam anna fil khalwati asyra fawaida. Nah, ketahuilah olehmu bahwasanya di dalam berkholwat mengasingkan diri jauh dengan keramaian itu ada 10 faedahnya. Peluit Bapak Ibu jat mau nih ke 10 faedah. Al-ula pertama as-salamatu min afatil lisan, selamat dari keburukan lisan. Ane Bapak Ibu lamun tesugul lalu dit ini ndek demen ngeraos, hobi ngeraos sampai penting-penting terus milun terawasin. Nah ya sak baru itu momot mecu sengan saluwe batur tekancen ta belanja beli lembain narak sepesel lagu gibah tarak 100 pesel. Allahu Akbar. Nah itu gara-gara terlalu banyak bergumul bergaul, dia sadari diri terjarin ya. Nah, ndek bau sa ndek sa anu begibah nyindir entah ini dengan biweh dua nih ke sindir bater dia aja pacun dah deh unin lagu sambil berkemi biweh telengan Bapak Ibu afatul lisan, keburukan lidah saat kita bergaul. Nah napi contohnya dah girang mancing ndek pemancing empat mancing aib orang perbentan ada yang sugul ceritan batur karingan demen niki siki kelebet akhir bapak niki leano wah lapah dik mambai oleh jaga semenian dan tak apa dengan jikan mancing aib orang nauzubillahi min zalik. Itu dari apa afatul lisan, keburukan lisan. Nah Jekman Malik ceketan iya arak tokoh mbe jaga malah iya sak lebih getol mencaci maki tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin sablek-blek uli alur baik ke iya ita gawe urusan balen temen kan lagu ceketan iya woi. Nah itu dari mulut ketika kita bergaul. Nah oleh karena itu
Faedah pertama yaitu as-salamah min afatil lisan. Selamatlah kita dari kerusakan lidah kita. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan sakata fasalimah. Nah, Allah akan merahmati, sungguh Allah merahmati seorang hamba yang diam lalu ia selamat. Ya, diamnya itu jadi emas. Au takallama faghanima. Nah, atau dia berbicara tapi dia dapat keuntungan. Lamun momot meco ya solah jarin, lamun ngaraos ya solah. Nah, ini orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya enggak sawa iset yang singkat-singkat, terbaca 10 lagu singkat-singkat Bapak Ibu. Al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua, hifzul basar wassalamatu min afatin nazar. Jangan sak beruzlah, dengan sak menyendiri, mengasingkan diri itu, dia dapat menjaga pandangan matanya. Selamatlah ia dari keburukan pandangan. Aneh, apalagi makin niki Bapak Ibu, lamun terjok sak rame-rame, apalagi lihat tu lah banyak olahraga. Jadi ini ndek tangga tongkel, sengecok. Allahu Akbar. Nggih, astagfirullah. Nah, sadina menus sebenarnya di deman telek diri. Berbentar ja ini rapat kan Allah Taala. Kita ingin sehat tuh nih baru niki kan obat inem lagu memelihara diri ndak bisa. Jadi hamiyahnya itu ndak ada, dekat jai banyak sitina muat ini. Nah itu perumpamaannya. Nah, dek teman Malik nyaksian maksiat milun tenor tuh maten sambil temeler kan batur sak gawe maksiat. Di teman telek batur penampilan menomene. Nah, si tangga penampilan dia mendia dengan mata terus dibiweh ta muni. Kan? Di man telek batur secara fisik karingan. Lah baru ensa dendek lah, dendek unin arep pengengat nih dendek cendek kan? Ini banyak ganti pandangan-pandangan taniki ya Allah. Nah, jadi cara menyelamatkan itu adalah jurusnya uzlah. Nah, untuk menyelamatkan pandangan. Al-faidatu tsalisatu, faedah yang ketiga, hifzul qalbi. Nah, wasaunuhu anir riya. Jaga hati supaya jangan riya. Nah, ini terus wal mudahanah wa ghairihima minal amrad, dan segala kita jaga diri, jaga hati dari berbagai macam penyakit hati. Nah, niki apalagi niki al faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, husuluz zuhdi fid dunya wal qanaatu minha, tercapainya sikap zuhud kepada dunia. Jadi ndek sak terlalu lalu pentingkan dunia. Dunia penting, tetapi kita tidak terlalu fokus menaruh keselamatan kita nggih. Lamun telang dunia tanike marak sak telang hidup. Nah, bukan seperti itu. Jadi dunia ini sebagai wasilah perantara doang. Ndek sak tolok dunia liatin. Nah, wal qanaatu minha, kita merasa cukup dengan pemberian Allah di dunia ini. Ndek ta jelap iri hati telek batur. Lamun luwek lalu ta tersugul niki kan luwek pengengat telek batur. Lah dia jauhin berduit HP solah. Nani Malik saja 10 juta nen. Nah, ini gara-gara tapi gara-gara kita bergaul luwek ence batur. Ule enjok balik terus maksa terus harus minta belian no ke anak bajang.
Ya, lamun ibu lain karingan. Telek luek lalok dengan belanja de pekan run mas-masan nah lemak melen ngender terus karingan nagih mana-mana emas 10 gram monen. Itu apa? Karena baru niki tidak ada sikap zuhud. Nah, zuhud itu bisa kita peroleh ketika kita juga beruzlah. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasarnya karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Nah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Jadi zuhud dendek tamak istilah. Dendek tamak elek epen batur. Nah, lihat dengan epen dengan lain niki kan. Sehingga orang nanti mencintaimu. Jadi yang terhormat terjadi niki Bapak Ibu. Kita akan berwibawa di mata orang. Itu namanya orang akan mencintai kita. Lagu lamun denara zuhud tamak alias rakus menoja arwan nanu dengan wah ini aja sempatan lema tenyinggak baik lema tenyinggak sekali dua kali terus nadoan kangen apa ndek itu dengan ya gedak kena sotiala dia jadi tahu waran tepang nyinggak unin. Nah, dia memanfaatkan orang lain juga. Nah, lamun memanfaatkan orang lain dengan iki meri itu masih. Nah, itu makanya tersurut niki zuhudlah di dunia Allah cinta kepadamu. Zuhudlah kalian, jangan tamak istilahnya kan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain itu akan cinta kepadamu. Nah, faedah al-khamisah, faedah yang ke-5, as-salamah min suhbatil asyrar wa mukhalatatul arzal, yaitu selamat dari berteman dengan orang yang buruk perangainya dan rendah akhlaknya. Apalagi makin Bapak Ibu awalnya niki dengan niki ya salah jujur gara-gara luwe sering bergaul kance batur sandik jujur ngonek-ngonek sekecet-kecet entan milu-miluan telang akhirnya kejujurannya milun jadi pengkhianat. Nah, nauzubillah min dzalik. Lai ipacu sebenarnya karena bergaul kance batur-batur nah sak ndekno hali ibadah, bahkan dia mengentengkan ibadah, akhir sekedik-sekedik mengentengkanlah ibadah, tinggalkanlah dia ibadah. Aro bari dulu aneh berak doa nonen masih juga kanggun ngentengkan terus ngono-ngono kenjarian kah jari ahli ibadah ahli maksiat jarin. Nah, itu faedah yang kelima, kita selamat dari bergaul dengan orang-orang yang buruk dan rendah akhlaknya. Nah, waqala Al-Junaid, berkata Syekh Junaid ya, di dalam nasihatnya yang lain, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah tidaklah bahagia orang yang bahagia, tidaklah sukses orang yang sukses illa bisuhbati man aflaha, kecuali dia bersama orang yang sukses, orang yang bahagia. Nah, jadi kamu temele sukses ya bergaul dengan orang sukses. Al-faidatus sadisatu, faedah yang keenam, at-tafarruq lil ibadah wa zikri wal azmi ala taqwa wal birri wala syakka annal abda idza kana wahdahu tafarraga li ibadati rabbih. Nah, yaitu dengan kita beruzlah kita bisa lebih mengosongkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita untuk ibadah yang banyak, zikir yang banyak, niki takwa, dan tidak ragu lagi bahwasanya seorang hamba yang menyendiri itu dalam kesendiriannya maka dia lebih konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhannya. No.
Al-faidatus sabi'ah, faedah yang ketujuh, wijdanu halawati ta'at wa tamakkunu lazizil munajat. Orang itu akan mendapatkan manisnya ketaatan dan kokohnya kelezatan bermunajat kepada Allah. Nih, berwen manisnya ketaatan Bapak Ibu. Nggih. Tatkala ente sembahyang, misal salat sunat, salat balik menyendiri gitu kan, selain salat berjamaah maksudnya nih ke ya. Nah, maka hati kita tenang, hidup. Nah, itu namanya halawatut ta'ah, manisnya ketaatan. Saat baca Quran, hati kita bergetar, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati kita karena merenungkan makna-maknanya. Nah, tatkala kita zikir, damai rasa hati kita. Nah, tatkala kita berdoa, perasaan kita ia jengken tengah doa si Allah Ta'ala. Nah, itu namanya halawatut ta'at. Itu gambarannya lah, banyak sini ke. Itu yang akan didapatkan oleh orang yang sering beruzlah. Al-faidatus saminah, faedah yang ke-8, rohatul qalbi wal badan. Bisa mengistirahatkan hati dan badan kita dari berbagai macam kesibukan saat kita bergaul dengan masyarakat banyak. Ini arak batur kadang-kadang saking hebat simparan diri ini, dia paksakan diri mengambil masalah orang selapun ya doan, nggak marak-marak dia saya jadi tukang penyelamat, kemudian arah aku dan bawisi dengan nunin nah talon sepolak terus saja begitu, sibuk ini sibuk itu, sibuk ini sibuk itu, le barak-barak dan bau selesai. Padahal orang itu punya nasib sendiri, punya ujian sendiri, punya masa dan waktu piranjak selesai. Jangan ambil bagian dari akhir dia lelah sendiri. Nah, untuk menenangkan itu, mari mengasingkan diri sejenak, ya. Nah, itu. Jadi tidak juga selalu sibuk menilai hidup orang banyak. Nah, biarkan aja mereka itu. Okay. Al-faidatut tasi'ah. Nah, karing 2. Faedah yang ke-9, siyanatu nafsihi wa dinihi minat ta'arud lisyurur wal khusumatil lati tujibuhal khultah. Nah, khultatu yaitu dapat menjaga dirinya dan agamanya dari terjerumus kepada keburukan dan perselisihan yang diakibatkan oleh pergaulan. Namun terbanyak lalu bergaul, kadang-kadang agama teniki terancam, bisa terjerumus kepada keburukan. Ini terjelap berselisih. Nah, kemudian terakhir al-faidatul asyirah. Al-ashirah, faedah yang ke-10, at-tamakkun min ibadati tafakkur wal i'tibar. Nah, sabar onek nih ke. Jadi lebih fokus untuk kita bertafakur, mengambil pelajaran dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, bahasan ulama nih ke, fa hadhihi samaratu uzlati ahli bidayah. Nah, ini katanya kalau ini yang kita akan lakukan, beruzlah seperti itu, maka itu adalah disebutkan uzlah ahlul bidayah. Jadi uzlahnya orang yang baru permulaan itu. Nanti kalau sudah puncaknya ahlun nihayah, dan arak 2 niki, arak ahlul bidayah dengan sak nembek niki. Kemudian ada orang yang sampai puncak, itu namanya ahlun nihayah. Nah, lamun ahlun nihayah niki semua keadaan dia tetap uzlah. Nah, sepi rame dia tetap uzlah.
Dah kanjak rame berak niki, lembembe pun tawat, hatinya itu ndak pernah terpengaruh dengan keramaian itu. Tetap cantolannya kepada Allah. Nah, itu namanya ahlun nihayah. Nah, ini kitab nika. Jadi karena waktu yang membatasi kita Bapak Ibu, nggih. Lamun dek yang baca lengkap kitab niki hanya beberapa poin-poin saja yang tiang sari patikan untuk kita simak bersama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Yang jelas barak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan mukmin sak bergaul kance dengan lewe, tetapi dia tetap sabar dengan godaan-godaan orang banyak, sabar dengan penderitaan orang banyak, okay? Maka itu lebih baik daripada orang yang menyendiri lagu ndekna sabar baru niki yang menyendiri lagu ndek narak gawean. Nah, maka orang yang bergumul ahlun nihayah haran nika dengan orang banyak tapi dia tetap kokoh agamanya, kehormatan dirinya dia jaga, maka orang itu adalah orang yang terbaik. Itulah namanya uzlah di tengah-tengah keramaian. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki entah tiang iring penunggu sami, tentu tiang niki tugas tiang hanya membaca, usaha amaliyahnya itu terberiuk-riuk, kita berpastabikul khairat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi perantara bagi kita untuk kita saling mendukung satu sama lain, mengingatkan satu sama lain, okay? Dan akhirnya kita semua nanti diberikan hati yang qalbun salim oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina muhabbataka ma'rifataka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.